berbasis gender, itu adanya ketimpangan peran dalam konstruksi sosial. Dan yang perlu teman-teman ketahui bahwa di dalam sebuah kekerasan itu ada berupa siklus. Ada siklus bulan madu di mana biasanya itu ada situasi yang sedang senang-senangnya, sedang bahagianya, dan kemudian di situ bisa muncul konflik atau sebuah pertikaian. Nah, dari konflik ini itu bisa muncul yang namanya kekerasan. Kekerasan itu bisa beragam, bisa macam-macam gitu. Nah, ketika seseorang melakukan sebuah tindakan kekerasan ini, biasanya dia akan melakukan yang namanya minta maaf. Minta maaf karena terjadi bahwa, "Oh, sorry, aku kilaf. Oh, aku nggak sengaja," kayak gitu. "Aku ya mungkin aku lagi stres atau apa." Nah, dari situ terus kemudian terjadi pengejaran kembali dan kemudian dari pengejaran kembali terjadilah bulan madu atau masa-masa bahagia lagi. Nah, hal-hal ini yang sering terjadi. Kenapa sih kekerasan ini adalah sebuah kasus yang merupakan, seperti kasus gunung es, di mana atasnya kecil, tetapi di bawahnya masih banyak sekali yang tidak kelihatan. Dan itu seringkali orang menganggap bahwa, ya kalau dulu orang menganggap bahwa kekerasan itu sebuah aib, sehingga harus ditutupi, jangan sampai keluar, jangan sampai ketahui publik dan segala macam. Tetapi dalam perkembangan zaman ini orang sudah menyadari bahwa kekerasan ini sesuatu yang tidak baik, sesuatu yang tidak boleh kita sembunyikan dan itu harus kita putus mata rantainya. Nah, kemudian kalau di Rifka Anissa, kita membagi beberapa jenis kekerasan yang berbasis gender terhadap perempuan dan anak, yaitu kita ada kekerasan terhadap istri, kita ada mengkategorikan kekerasan dalam pacaran, ada kekerasan dalam keluarga, ada perkosaan, pelecehan seksual, dan perdagangan orang. Nah, ini data kita setiap tahun di Rifka Anissa kita selalu mengkolek data yang eh, apa perempuan yang datang ke Rifka Anissa untuk konseling dan setiap tahun kita datanya selalu di atas 300. Bahkan sampai bulan ini saja dari Januari 2020 sampai bulan Oktober 2020 kita sudah mencapai 289 kasus. Dan ini paling banyak masih paling tertinggi adalah kekerasan terhadap istri. Itu. Dan di sini di Rifka kita selalu mengkategorikan dari usia, dari yang balita 0 sampai 5 tahun bahkan sampai usia lansia akhir. Kita nggak nyangka ya bahwa ternyata yang namanya kekerasan itu bisa terjadi pada usia berapapun, tidak melihat dari bayi, balita, remaja, anak-anak, dewasa, bahkan sampai lansia sekalipun. Nah, sebenarnya ini saya mau share sedikit terkait data klien kita yang sampai Mei kemarin ya. Nah, kalau kita bicara masalah kekerasan seksual, itu dulu kan sudah dibentuk ada 15 kasus kekerasan seksual. Ada macam-macam, ada perkosaan, ada pelecehan, kemudian ada eksploitasi, perdagangan perempuan, terus kemudian ada perbudakan seksual, pemaksaan perkawinan, terus kemudian pemaksaan kehamilan, pemaksaan abortion, pemaksaan kontrasepsi. Nah, di dalam perkembangannya dari 15 jenis kasus kekerasan seksual ini itu dikerucutkan lagi menjadi 9 kasus. Teman-teman bisa baca, nanti bisa aku berikan PowerPoint-nya. Ada pelecehan seksual, eksploitasi, kemudian ada pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan aborsi, perkosaan, pemaksaan perkawinan, pemaksaan pelacuran, perbudakan seksual, dan penyiksaan seksual. Nah, yang perlu teman-teman ketahui bahwa paling tinggi itu adalah sebenarnya kekerasan secara fisik. Itu paling tinggi data yang masuk ke kami. Ini hasil dari risetnya Rifka Anissa. Nah, yang kedua apa? Yang kedua adalah kekerasan seksual. Kemudian yang ketiga adalah psikis dan paling kecil adalah ekonomi. Nah, ini yang di kekerasan seksual di ranah publik. Ya, memang yang paling kekerasan seksual itu memang tidak terlalu tinggi, tetapi dalam perkembangannya saat ini dengan banyaknya mulai modus-modus ya, kita bicara tidak hanya di lingkungan kampus, lingkungan tempat tinggal teman-teman, lingkungan kampung kalian, bahkan di sekitar tempat kita misalnya berjalan, beraktivitas, itu banyak sekali yang tidak
tidak sadari bahwa kekerasan seksual itu banyak sekali. Melalui gadget juga semakin banyak dengan media-media yang semakin canggih saat ini. Nah, ini hasil riset di kita melakukan riset kebetulan di 3 kota pada tahun 2015 hingga 2017 dan kebetulan ini di DIY, bahwa perbandingan korban kekerasan laki-laki dan perempuan di dalam tingkat usia, di sini bisa dilihat bahwa antara laki-laki dan perempuan masih tinggi perempuan. Penyebabnya kenapa sih kok perempuan? Kalau menurut teman-teman, ada nggak sih korban kekerasan laki-laki? Ada, tapi basis dari data ini adalah yang menjadi korban kekerasan laki-laki adalah prosentasenya sangat kecil. Perempuan dan laki-laki itu dibedakan dari sisi dia ketika laki-laki mengalami kekerasan, dia lebih bisa survive dibandingkan perempuan. Perempuan ketika mengalami kekerasan, dia akan banyak dampak besar yang akan dia alami. Dari lingkungan, belum dari keluarga, belum dari tempat dia sekolah dan segala macam, belum dirinya terpuruk, trauma yang tidak pernah akan pulih gitu loh, dan akan selalu melekat di dalam dirinya sendiri. Nah, ini prevalensi kekerasan fisik dan atau seksual perempuan usia 15 sampai 64 tahun itu menurut latar belakang pendidikan dan status pekerjaan perempuan ini bisa teman-teman lihat ya. Secara pendidikan, kekerasan fisik dan atau seksual lebih banyak dialami perempuan berpendidikan SMA ke atas. Kalau berdasarkan status pekerjaan, lebih banyak yang tidak bekerja, perempuan tidak bekerja dibanding perempuan bekerja. Tapi itu tergantung modusnya juga ya. Kita harus bisa melihat modus-modusnya. Dan kita sebagai apalagi teman-teman di sini mahasiswa harus lebih peka. Peka lagi dengan saat ini semakin banyak modus yang semakin berkembang. Seperti itu. Nah, ini perbandingan pelaku kekerasan antara laki-laki dan perempuan di tahun 2011 sampai 2016 di DIY paling tinggi adalah laki-laki. Ya, 91%, sedangkan perempuan hanya 9%. Tuh. Nah, ini dari sisi usia paling tinggi adalah nih yang di atas 25 tahun. Terus banyak 73%, sedangkan yang warna hijau 18 sampai 25 itu 16%, dan di bawahnya 11%, usia 0 sampai di bawah 18 tahun. Ini pelaku ya. Nah, ini terkait usia saat pertama kali memaksa seorang perempuan berhubungan seks. Di sini bisa dilihat grafiknya. Ini kami mengambil data ketika kami melakukan riset di Jakarta, Purworejo, dan Jayapura, Papua. Itu bisa kalian lihat, bisa diperbandingkan antara Jakarta, Purworejo yang warna merah, Jayapura yang warna biru. Nah, ini yang motivasi laki-laki melakukan kekerasan seksual. Kami masih sama melakukan riset di Jakarta, Purworejo, dan Jayapura. Di sini karena faktor ada mabuk, merasa berhak atas tubuh perempuan, bersenang-senang, marah atau sebagai hukuman. Nah, paling tinggi mana? Paling tinggi Jayapura. Tuh. Nih, konsekuensinya ketika terjadi kekerasan seksual apa? Khawatir akan diketahui. Yang kedua, merasa bersalah. Yang ketiga, hukuman dari keluarga atau teman. Yang keempat adalah konsekuensi hukum. Yang kelima adalah tidak ada konsekuensi apapun. Nah, nih, secara sosiologis, secara umum, bahwa norma gender dalam masyarakat yang masih kuat dipengaruhi budaya patriarki. Nah, karena kita tinggal di Jogja, ya otomatis di daerah Jawa, budaya patriarki ini masih sangat melekat bahwa laki-laki itu harus lebih unggul, laki-laki lebih kuat, laki-laki sebagai pemimpin. Nah, hal ini yang menyebabkan kemudian perempuan menjadi lebih rentan menjadi korban kekerasan seksual. Kemudian ada nilai dan norma diri sebagai laki-laki yang superior dalam masyarakat sehingga berdampak pada subordinasi. Nah, atau diskriminasi dan juga kekerasan terhadap perempuan. Yang ketiga, korban KS dalam masyarakat itu dianggap sebagai penebar aib sehingga tidak mendapatkan perlindungan.
Kemudian distrust terhadap penegakan hukum. KS mengakibatkan munculnya mekanisme penyelesaian kasus KS secara adat yang rentan dan ketidakadilan. Nah, persoalan KS tidak saja berkaitan dengan seks, namun juga perspektif. Nah, ini perspektif ini yang harus kita perbaiki. Dan keenam, pelaku KS yang hanya dihukum atau dipenjara tanpa dilakukan tindakan perubahan perilaku lebih rentan mengulangi perbuatannya. Dan ini terjadi dimanapun. Ketika seorang pelaku kekerasan seksual yang notabene dia hanya dihukum, ketika dilepas, dia tidak akan mendapatkan apapun. Yang dibutuhkan adalah pelaku kekerasan seksual adalah dilakukan konseling perubahan perilaku. Dan itu yang sudah dilakukan oleh Rifka Anissa ketika ada kasus didatangi atau tidak menepati janji untuk datang konseling gitu. Nah, ini. Kemudian ada diskriminasi gender di sini. Ketika diskriminasi gender ditambah dengan adanya hegemoni maskulinitas, ditambah adanya budaya patriarki, hal ini yang kemudian akan menghasilkan kekerasan seksual terhadap perempuan. 3 hal ini yang teman-teman harus pegang, bahwa kenapa sih munculnya kekerasan seksual terhadap perempuan itu ya karena 3 ini, adanya diskriminasi gender, adanya hegemonik maskulinitas, dan budaya patriarki yang masih sangat kental. Ini. Nah, yang perlu teman-teman pahami bahwa memahami karakteristik laki-laki pelaku kekerasan itu ada beberapa hal yang teman-teman perlu tahu. Ditemukan di semua strata ekonomi, kelompok umur, semua ras. Beberapa di antaranya mereka memiliki catatan di kepolisian, kemudian memiliki rasa percaya diri rendah, low self-esteem, merasa tidak aman sebagai pencari nafkah, suami dan pasangan seksual, menyalahkan orang lain atas tindakannya, toleransi atas frustasinya rendah, impulsif. Nah, kemudian dia juga mungkin ada berlatar belakang dari keluarga yang pernah mengalami kekerasan, sehingga dia ada trauma yang belum selesai dan dia melakukan hal itu kepada orang lain. Terus tidak merasa bersalah atas kekerasan yang dilakukannya. Nah, ini sebenarnya bisa teman-teman baca sih ini. Dia dapat menggunakan senjata, tendangan, pistol, terus kemudian memiliki harapan yang tidak realistis dalam hubungan dengan pasangan, tergantung pada anak istri secara emosional, dan dia selalu menggunakan ancaman bila akan ditinggalkan, mungkin mengalami ketidakpuasan kerja, atau tidak bekerja sehingga merasa tidak percaya diri, kurang memiliki keterampilan komunikasi, kepribadian tidak dapat ditebak, dan membingungkan, meyakini supremasi laki-laki atas perempuan. Jadi ketika ada relasi kuasa yang tinggi, kemudian dia merasa berhak atas diri perempuan. Posesif dan selalu menuduh pasangan berselingkuh. Nah, ini karakter pelaku yang harus teman-teman pahami. Adanya denial, menyangkal, saya tidak memukul kok, hanya mendorong dikit. Adanya minimizing, anggap remeh. Ini cuma salah paham biasa kok, kamu jangan kayak gitu dong, kayak gitu. Kemudian ada dia melakukan pembenaran. Sebagai kepala rumah tangga atau saya sebagai laki-laki, saya berhak dong atas dirimu, saya berhak dong atas apa yang saya punya gitu. Blaming others atau menyalahkan orang lain. Soalnya dia cerewet, pemboros dan lain-lain. Nah, melakukan rasionalisasi atau intellectualizing. Ini cara saya mendidik istri atau mendidik perempuan atau pasangannya. Nah, dampaknya apa sih? Dampaknya nih, ada gangguan psikologi, stres, trauma, gangguan kesehatan reproduksi, bisa terjadi KTD, IMS, aborsi tidak aman, dan lain-lain, mengganggu kehidupan sosial pasca peristiwa, gangguan relasi personal atau fungsi seksual di masa yang akan datang, berpotensi menjadi korban atau pelaku di masa yang akan datang. Nih, dampaknya ini bisa teman-teman baca, banyak sekali. Ada IMS, terus kemudian ada gangguan menstruasi, sakit perut, kehamilan tidak dikehendaki, abortion paksa, pendarahan, banyak sekali. Nah, ini dampak-dampak dari KS ya, terhadap kehidupan sosial atau pendidikan. Adanya putus sekolah, merasa malu dan mengurung diri, tidak siap dengan beban ganda, potensi terjadinya KDRT yang berulang, penolakan terhadap anak yang dilahirkan, menyalahkan diri. Nah, ini dampak
atau kebutuhan yang perlu dilakukan bagi korban. Kita harus melihat, kalau di Rifka Anissa, kita lebih mementingkan adalah kita melihat dulu kepentingan dari klien ini atau korban yang datang ke Rifka Anissa. Kita melakukan assessment awal ketika kita melihat bahwa seorang korban membutuhkan sisi psikologis, kita akan membantu secara psikologis. Dan ketika dari sisi assessment awal dia sudah, dia ada butuh psikologis, tapi di sisi lain ada butuh pendampingan hukum nih. Nah, kami biasanya akan melakukan pendampingan hukum, tetapi harus menyelesaikan dulu, mempersiapkan secara psikologis dari si korban ini. Ini yang kami lakukan. Dan ketika di Rifka Anissa, ketika ada kasus kekerasan, apapun dari KTI, KDP, KDK, segala macam, KS, segala macam. Nah, terkait dengan kasus kemarin yang di UGM itu, Rifka Anissa kita tidak bekerja sendiri. Kita bekerja memang dan berkaitan dengan pihak kampus. Dan kita melakukan advokasi dan kita juga kerjasama dengan Lembaga Bantuan Hukum Jogja. Sehingga ketika kita ada kolaborasi bagaimana kita mendampingi korban untuk bisa mendapatkan keadilan. Nah, tetapi semua itu dikembalikan kepada korban. Korban inginnya apa? Gitu, apa yang dia inginkan. Dan kami di Rifka Anissa itu lebih mementingkan bahwa pemulihan trauma dari korban. Sisi advokasi tetap dilakukan, tetapi ketika sisi advokasi dilakukan sedangkan korban sendiri semakin terpuruk, kita harus memperhatikan nih kebutuhan korban. Kalau kebutuhan korban traumanya nggak selesai-selesai, kasihan dong. Harus kita lindungi. Itu yang paling penting. Nah, nih, teman-teman studi kasus yuk, biar lebih paham, teman-teman juga bisa lebih peka, teman-teman juga bisa lebih mengerti, memahami bahwa kasus kekerasan seksual itu sangat dekat dengan diri kita. Siapapun bisa jadi pelaku, siapapun bisa menjadi korban. Nah, saya percaya bahwa teman-teman mahasiswa ini pasti bisa berpikir kritis gitu. Gitu, mungkin saya kembalikan ke Mbak Diar. Ya. Baik, terima kasih banyak Mbak Dewi atas pemaparan materinya. Jadi ini sesuai dengan rundown kita. Jadi habis ini sebenarnya kita akan adakan diskusi kelompok untuk teman-teman peserta di sini. Jadi teman-teman panitia sudah menyiapkan kasus, nanti akan dibahas di grup-grup kecil yang nanti akan dibantu kawan-kawan panitia untuk mobilisasinya. Jadi untuk teman-teman peserta, nanti teman-teman peserta akan diberikan waktu 15 menit sesuai dengan kelompok teman-teman yang sudah dibagikan oleh teman-teman panitia. Kalian akan dimasukkan ke dalam breakout room. Kalian diskusikan semua dari kasus itu dan menjawab semua pertanyaan yang sudah disediakan. Dan nanti setelah 15 menit, silakan kawan-kawan kembali ke room ini untuk kemudian memaparkan hasilnya. Dan nanti juga akan diberikan feedback oleh Mbak Dewi nih di sini mumpung ada. Jadi untuk mempersingkat waktu, silakan teman-teman panitia untuk dapat memobilisasi teman-teman. Oh ya, ini bahan diskusinya teman-teman bisa mendownloadnya di kolom chat. Ini bahan diskusinya. Dan mengingatkan kembali untuk teman-teman yang belum melakukan presensi, silahkan bisa mengisi juga di link yang sudah tersedia di kolom chat. Baik, teman-teman sekalian, karena kita melihat dari segi partisipan mungkin tidak seimbang dalam kelompok yang sudah dibagikan kemarin, dari teman-teman panitia ingin izin untuk membuat prekatum untuk reformulasi dengan lebih random dengan membuat 10 kelompok baru
Silakan Mas Dias untuk dibentuk breakout randomnya. Nanti untuk pembagiannya ada 2 posisi uji. Di posisi kasus 1 untuk teman-teman 6, 7, 8, 9, dan 10 akan berdiskusi untuk posisi kasus 2. Nanti untuk sesi presentasinya kelompok 1 akan pemaparan terkait soal nomor 1 dari posisi kasus 1 dan seterusnya. Untuk posisi kasus 2 soal nomor 1 ada di kelompok 6, kelompok 7 akan membahas nomor 2 dan seterusnya. Mungkin seperti itu. Tapi dianjurkan untuk teman-teman untuk membahas semua pertanyaan bersama-sama supaya bisa memahami dengan baik nanti saat sesi diskusi bersama. Terima kasih. Baik, terima kasih Alfredo atas penjelasannya. Oke, kita akan mobilisasi dulu ya teman-teman. Oke, udah ya. Gila sih, Han. Canggih bener ya Zoom ini. Baru cuma. Diar, kok kamu ada 2 sih? Iya, emang ada 2. Oh, alah. Ini Mbak Dewinya sampai mana tuh, Mbak? Iya. Itu di chat Mbak Dewinya suruh apa return to main session gitu. Dia ini apa masih di breakout room. Aku nggak bisa menjemput. Kita gak ada pilihan menjemput sih. Kan masih ada yang di sini, Yas. Apa cabut nih berarti. Oh, nggak accept ya? Harus di ACC dulu kan ya kalau bisa kayak gitu. Nah, Sandita nih berarti. Tidur nih berarti. Habis maghrib tidur cuy, bisa. Li, Mbak Dewinya suruh ini. Mana Mbaknya? Mbaknya ini apa? Mbak Dewinya suruh Mbak Dewinya masuk dari breakout. Mbak Dewinya di lagi. Lost in breakout. Astaga. Memang teknologi itu ada pro dan kontranya ya kalau bisa kayak gini ya. Kalau misalnya dia di dalam breakout room nggak fair lah, cabutan dia jatuhnya. Iya. Ternyata kunci jawaban.
Mau. Satu apa dua? Mau nggak? Abang. Pakai email apa? Apa aja? Sama ya? Jangan berlutan anjir. Kira berfilm ntar anjir, apalagi adegan pertamanya di kamar-kamar gitu kan. Yes. Ini kalau misalnya di meeting yang ini bisa di breakout secara manual nggak di assign gitu? Gimana, Dok? Nih si di assign secara manual breakout-nya bisa nggak? Oh, disusulin apa gimana? Iya. Sabar ya. Ini ya, apa, Elizabeth ya? Ya, halo Elizabeth. Kamu tersesat. Halo Kak, sorry Halo ya tadi Elizabeth. soalnya. Nggak apa-apa. Kita lihat nih. Terus ini gimana ya Kak? Sabar, Sorry sabar. banget. Oke. Lagi kita lihat keajaiban Zoom Premium ya. Coba aku tanya ke Saya Kak tadi juga Kak dari Ntar bro. breakout jaga. tadi keluar. Ya, siap. Iya Mas, tapi aku nggak. Satisfying. Elizabeth di ACC dong. Satisfying cu, mina-minain orang ini. Merasa Tuhan ya? Iya, merasa Tuhan ya. Under control gitu kan semuanya. Gila. Hikmatnya Firaun. Mbak Dewinya mana? Kok belum ini? Mbak Dewinya hilang. Diculik cu. Nggak balas semuanya. Ganti kan ini ya si Promadel. Apa? Aduh. Ini siapa? Namanya juga proyek temen. Ini gimana? Ya. Tanya profil. Ini yang lainnya udah kamu assign juga ya? Belum Max berarti? Udah. Udah semua. Oh, itu yang main dulu ya. Rapat apa, Bu? Gerakan-gerakan. Progresif ya. Progresif ya. Salah lu nama-nama jadi gua. Aduh. Kantor. Kalau ospek yang apa model marah-marah itu pakai Zoom breakout room ini berarti terfasilitasi banget ya. Pecah. Ya itu apa dipecah dulu nih ke grup-grup kecil kan, pos-posan kan biasanya kan. Pos mental. Dimarahin satu-satu. Iya, terus nanti misalnya ada yang nyolot gitu, ada yang
ngeselin diculik satu kan sama adminnya. Mungkin ke ini grup ke ini apa Grup-grup PK. ibaratnya grup-grup sangarnya lah ya. Kaget kan dia diculikan. Waduh. Oh ini ada yang baru masuk nih. Halo Maulida. Halo Maulida. Halo, maaf ya lagi di luar. Oke. Aku pindahin ke breakout room ya. Kamu bisa lihat apa namanya ada berapa gitu nggak per room? Bisa. Makanya aku tadi ngelihat yang masih 3, yang masih 4. Keren. Wih. Teknologi. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, gila. Ya, ada lagi. Ada lagi yang masuk. Oh, Surya Adam. Halo Surya. Belum connect. Belum connect. Ini Mbak Dewi. Nah, Mbak Dewi sudah kembali. Saya terjebak. Ini dia sih. Lost in breakout room, Mbak, itu namanya, Mbak. Saya terjerumus dalam dalam grup. Dan mereka kebingungan sendiri. Pasti nggak berani ngomong. Aku ngomong, aku bilang, pokoknya jawab aja sepemahaman teman-teman, sepengetahuan teman-teman. Di sini tidak ada salah, tidak ada benar. Kita belajar semua gitu bareng-bareng. Gitu aja. aku mendengar mereka saling ini ketawa sendiri aku. Ada yang sampai buka internet segala macam. Niat-niat sekali. Sangat niat. Nanti patut dapat ini nih door prize nih teman-teman nih. Teman panitia nanti yang neraktir mereka, Mbak. Wih, segitu banyak mau ditraktir. Mantap. Teman-teman sudah baca ini enggak sih SOP-nya KS dari dari kampus UI? Sudah baca belum? Kalau yang UI belum, Mbak, kemarin. Oh, sudah ada SOP-nya. Saya sempat lihat di YouTube sih, Mbak, kalau itu. Tapi masih abu-abu juga. Nah, itu sepertinya udah diketok gitu dari yang kampus UI itu. Nanti bisa aku share gitu. Karena biasanya ketika kasus-kasus kekerasan seksual di kampus tuh akhirnya pasti blunder kok. Karena ya biasalah kepentingan. Nama baik kampus. Sudah bisa ditebak. Nggak mungkin lah. Orang ya kita tahu semua bahwa yang kasus EH itu kan juga dia akhirnya kemana-mana meminta pekerjaan, tapi kan tetap di backup sama saudaranya kan, Pak Edi. Iya. Kan itu udah bisa dibaca kok. Benar sekali. Dulu waktu aksi itu. Iya. Masih status PNS, Mbak, setahu. Iya, saja, Mbak. Iya. Jadi yang mecat itu harus waktu dari aksi itu kita aksi di bawah di San Siro. Kita aksi di bawah di San Siro, ini EH ngajar di lantai atas. Iya. Kan masih relasinya sangat tinggi itu dan dia punya power di situ. Punya pegangan orang-orang atas. Ada adiknya saudaranya yang di Fakultas Hukum. Jadi Prof Edi kan? Iya. Prof Edi, terus ada banyak banget kan backupnya. Orang yang teman-teman yang dari Visipol aja bingung kan mau digimanain lagi, kan? Bener. Waktu itu Mbak Pipin juga marah-marah. Iya, karena relasi kuasanya udah sangat lemah gitu loh. Kita yang ingin memperjuangkan itu aja udah nggak punya power gitu loh. Kita udah nggak punya power karena ya yang atasannya aja mohon maaf ya, yang atasannya aja seperti itu. Yang sisi dari tingkat rektorat ya. Tingkat rektorat aja ngomong di depan manis, di belakang aduh mohon maaf. Kembali lagi seperti itu. Sama aja bohong kan. Makanya kan yang diperlukan adalah kekuatan dari grassroots gitu loh, dari bawah ketika mahasiswa bergerak dan juga kalau misalnya dosen-dosen kayak Bu Iyi ya di Fakultas Hukum itu dia sangat bagus. Dia sangat kalau Visipol juga bagus kan, ada beberapa kayak Mbak Pipin segala macam itu kan juga dia sangat mendorong sekali untuk adanya segera RUPKS dan segala macam, ketika ada kasus dia maju segala macam. Nah, kita butuh orang-orang seperti itu, tapi kan nggak semua fakultas seperti itu. Ya kan, kayak yang kasusnya KKN itu kan, yang mohon maaf, yang fakultas tekniknya kan seperti itu kan.
Mayoritas di klaster apa yang barat itu memang seperti itu, Mbak. Nggak tahu kenapa. Nah, itu kan kadang nama baik jurusan, nanti kalau nggak gitu nggak dapat mahasiswa. Iya, benar. Kemarin Prof. Muhajir juga yang ini ketua tim perumusnya PPKS UGM juga mengatakan bahwa kenapa sih harus nama baik kampus terus gitu. Karena menurut beliau sebenarnya nama baik kampus itu hadir ketika kampus bisa menyelesaikan kasus ini gitu, bukan malah justru menutup-nutupi. Nah, itu pola pikir yang berbeda. Itu kalau di perspektifnya kita. Iya, itu perspektif di kita. Kalau di mereka enggak. Mereka karena apa? Nilai akreditasi, kemudian kan sudah ada tuh grade yang universitas se-Indonesia. Kan yang nomor 1, 2, 3 kan siapa? Kan kelihatan kan UGM nomor berapa. Nah, kalau itu sampai turun, kan itu sangat berpengaruh dengan apa? Mahasiswa yang akan masuk, kepercayaan juga dengan orang-orang tua yang sudah dengan UGM segala macam gitu. Nanti larinya apa? Ke swasta gitu. Mbak, ada peserta lagi nih, Yes. Iya, Hai, tapi Revanda. ini tapi apa? Udah 15 menit nih. Aku udah diperingatin sama mesin, sama sistem. Waduh. Oh ya. Up for the 15 minutes breakout room. Ya udah nanti ini aja apa diskusi sendiri, kasih kasus jawab sendiri. Iya. Dia ini harus ini apa langsung spontan di sini. Spontan di situ. Habis itu stres. Nggak mau ikut lagi. Nah, kembali teman-teman. Ya, kayak kasus yang di UN di kampus UNY itu juga akhirnya blunder juga kan. Iya. Karena ketika di kampus tuh wes angel gitu loh, udah susah. Karena kebijakan atasan segala macam wes mahasiswa nggak punya hak untuk bicara. Gitu. Bener. Bahkan yang kemarin Mbak waktu ini PPKS itu kan kita juga sebenarnya mahasiswa katanya diundang gitu untuk ya turut memberikan tanggapan seperti apa gitu kan. Tapi ketika mau diketok ternyata itu diganti Mbak. Bener-bener diganti sampai teman-teman loh kok bisa diganti, bahkan tim perumus saja tidak tahu gitu. Kok bisa? Nah, itu dari rektorat kan kita juga akhirnya ketemu kor kan. Kok ini bisa diganti? Ini rame tuh. Tirto ngangkat itu. Tirto ngangkat. Itu kan terus pas ke sana tuh aku cuma bertiga di foto, nggak boleh ngomong sama siapa-siapa gitu kan. Oh gitu. Tapi, akhirnya karena memang aksi kan pada waktu itu juga ya ini aksi aja gitu. Kita juga udah tanya-tanya sama tim perumus, udah aksi aja ini nggak bisa dari dalam. Nah, baru waktu itu diganti karena yang dihapus itu justru yang ini vital, yang pengarus utamaan gender itu justru dihapus dari yang mau disahkan ini karena padahal tadinya sudah disepakati harus ada poin utamanya pengarus utamaan gender dalam penyelesaian kasus. Justru malah dihapus, Mbak. Alasannya apa? Ada alasan nggak? Ditutup sih Mbak itu alasannya. Oh itu dari Senat Akademik terus nanti dilempar lagi. Oh itu dari Sekretaris Rektor. Terus tadi dilempar lagi dihukum. Paham. Ini yang bener yang mana nggak tahu lagi. Ya. Orang yang waktu advokasi kasusnya si Agnika Pam KKN itu aja kan ya humasnya rektorat kan juga gitu. Ngomong A nanti di belakang bilang B. Pokoknya udah beda-beda deh kalau kita tuh udah capek gitu loh, Ya udahlah kita makanya akhirnya kan kita kembalikan ke Visipol, kemudian ke waktu itu biar ditangani oleh yang dari kampus dan karena sudah ada psikolognya, terus kemudian juga akhirnya udahlah kita Rifka fokus kepada pemulihan trauma dari si korban karena korban ini sudah sangat depresi, korban ini sudah sangat dia nggak tahu mau ngapain, bahkan mau pergi ke luar negeri sekalipun. Dan akhirnya makanya kita kan sering mengadakan konferensi pers di Rifka bersama teman-teman LBH gitu. Jadi kita benar-benar bantu untuk yang penting ngepusin bahwa si korban ini tetap punya hak untuk mengakses beasiswanya dia gitu. Sehingga sampai menyelesaikan kuliahnya. Itu sih yang kita nggak suka kan tidak ada punishment buat pelaku gitu kan. Dia masih tetap bisa berujung damai. Betul, makanya biasa si pelaku sampai bisa wisuda segala macam dengan enaknya lenggang kangkung seperti itu kan sangat nggak fair buat korban kan gitu. Baik, menarik sekali memang ngobrol-ngobrol dengan Mbak Dewi. Nanti kita akan lanjutkan. Siap. Tapi sesuai dengan permintaan teman-teman
teman-teman panitia, karena teman-teman peserta sudah kembali. Oke. Jadi kita akan membahas terlebih dahulu tadi kasus yang sudah diberikan. Ini teman-teman sudah mempunyai jawabannya. Dan silahkan nanti teman-teman perwakilan per kelompok untuk menyampaikan hasil diskusi teman-teman. Oke, kita akan langsung masuk ke kasus pertama. Berarti ini akan dijawab nomor satunya oleh kelompok 1. Benar kan, Fredo? Ya, betul. Kelompok breakout room 1. Kelompok breakout room 1, siapa yang akan mewakili? Silakan. Teman-teman, kelompok 1, ada yang di sini? Sepertinya off-cam semua. Oh, oke. Oke, sudah di-share kasusnya. Gimana teman-teman kelompok 1? Belum ada yang terlihat. Tunjuk tadi nama aja. Siapa aja yang di kelompok 1? Nah, iya, sebutin aja. Jangan ilmu kebatinan loh ya, saya tidak bisa membaca pikiran kalian. Benar sekali Oh ini nih, teman-teman. untung ada nih ternyata. Atnata Briza, Arif Putra, Nacita Putri, Ray Karis, Arga Fareza, sama Diar Fatma. Diar Fatma kan kagak ikut. Ya, saya kan keluar. Ayo teman-teman, ada loh ini. Ayo. Nggak usah takut, nggak usah takut untuk salah atau keliru karena di sini kita proses belajar bersama, ya teman-teman. Benar, semua kita juga sedang belajar kok teman-teman. Betul. Ayo teman-teman. Tadi yang sudah disebutkan oleh Dias. Nek nggak muncul tak tinggal tidur loh. Iya loh. Atau mau volunteer aja nih yang tahu jawaban nomor 1, boleh deh. Ayo. Siapa nih? Boleh, Kak. Oke, siapa di sana tadi? Aku Sandita. Oke, silakan Sandita. Itu dari studi kasus posisi yang kedua, ada korban dan pelaku. Nah, korbannya itu adalah perempuan yang berusia 17 tahun. Sedangkan pelakunya itu adalah laki-laki yang berusia 22 tahun. Maaf Kak, ini dijawab semua atau gimana ya? Satu dulu ya, nanti kita gantian sama teman-teman yang lain. Terima kasih Kak. Oke, selanjutnya karena tadi Sandita sudah membahas kasus posisi 2, kita akan lanjutkan ke kasus posisi 2 dulu. Untuk yang nomor 2 berarti seharusnya kelompok 7. Kelompok 7. Siapakah kelompok 7? Ada yang sudah hadir di room ini? Yes, kayaknya perlu di absen lagi nih. Tadi siapa yang ada di grup 7? Waduh, ini teman-teman nih malah justru pada menghilang ini. Tes. Masuk. Baik. Ardan, Ya, jadi aku dari kelompok 7. Mungkin ada teman-teman dari kelompok 7 yang lain yang mau. Gak apa-apa, Ardan jawab dulu. Nanti kalau teman-teman mau menambahkan, boleh. Ini nomor 1 posisi 2 ya? Nomor 2. Tadi nomor 1 sudah dijawab oleh Sandi. Kasus 2 kan? Iya, kasus 2. Oh ya, nomor 2. Nah, untuk ya saudara sesuai, untuk siapa yang hukumnya di sini udah jelas. Mungkin ya si Ade laki-laki usia yang berumur 22 tahun. Terus untuk hukuman seperti apa yang menurut saudara sesuai itu ya mungkin udah jelas ya. Penjara dan mungkin bisa sanksi sosial. Untuk penjaranya mungkin bisa apa ya istilahnya, bisa manut dengan pasal RUU KUHP pasal 423 untuk batas minimalnya 3 tahun penjara. Itu sih yang kami diskusikan tadi. Oke, terima kasih banyak Ardan. Sudah lengkap ya sampai
ini KUHP-nya nomor berapa sudah ada. Oke, kita lanjutkan untuk nomor 3, teman-teman kelompok 8, adakah yang sudah ada di room? Teman-teman kelompok 8. Tidak ada. Yakin nih nggak mau dijawab teman-teman kelompok 8? Atau tadi teman-teman yang sudah menjawab mau jawab di pertanyaan lain boleh deh. Boleh, Kak. Oke, boleh. Siapa suara di sana? Sandita. Oke, Iya. Sandita. Silakan. Menurut saya yang bagaimana kedudukan perempuan dalam kasus tersebut itu, kedudukannya itu perempuan itu adalah korban, di mana di sini sudah jelas bahwa ada suatu tindakan yang tidak sepantasnya dilakukan oleh dua orang yang saling berhubungan, dan itu pun belum menikah seperti itu. Jadi menurut saya kedudukan perempuannya itu lebih ke korban yang membutuhkan pendidikan yang lebih dalam lagi terkait hubungan. Bagaimana sih hubungan itu yang baik dan sehat, tidak toksik gitu, Kak. Oke, Gitu, baik. Terima kasih. Terima kasih, Sandita. Sudah komprehensif ya tadi jawabannya. Selanjutnya untuk nomor 8, silakan teman-teman. Ada yang mau menjawab? Nomor 4 seharusnya kelompok 9. Teman-teman, adakah? Kalau tidak ada, nanti teman-teman yang udah jawab nih boleh jawab sampai bawah deh. Izin jawab, Kak. Oke. Silakan, Muhammad. Oke, di sini saya dari kelompok 10. Mungkin nanti bisa langsung jawab nomor 5 ya, Kak? Karena habis ini kan dari kelompokku juga sebenarnya. Oke, boleh. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Jadi di sini akan saya di sini berbagi hasil diskusi dari kelompok saya mengenai kasus posisi 2. Yang nomor 4 itu kedudukan laki-laki di sini jelas dominan ya, berdasarkan narasi yang ada bahwa laki-laki ini melakukan pemaksaan dan juga kekerasan dalam pacaran, bahkan melakukan kekerasan seksual. Sehingga bisa kita simpulkan bahwa laki-laki ini merasa memiliki hak terhadap si perempuan ini, sehingga dia sangat layak kita jadikan sebagai pelaku, seperti itu. Sedangkan untuk yang nomor 5, apa yang bisa kita lakukan pelaporan? Karena seperti yang kita ketahui dan saya juga cukup mengetahui bahwa di Indonesia itu masih banyak orang-orang yang takut untuk melapor jika mengalami kekerasan, entah itu kekerasan seksual ataupun kekerasan lainnya. Selanjutnya, bagi mereka yang mungkin merasa takut, kita sebagai teman dekat ataupun mungkin keluarga bisa melakukan pendampingan moral, di mana kita bisa membujuk ataupun memberi support kepada. Ada hal ketiga yang bisa kita lakukan. Dari 2 hal ini kita bisa melakukan kegiatan pencegahan, saya rasa. Bagaimana menumbuhkan kesadaran lagi bagi tidak hanya dari pribadi kita ya, namun juga untuk masyarakat di sekitar kita agar lebih aware lagi dengan kondisi dengan kekerasan seksual ini ataupun kekerasan lainnya, karena di Indonesia itu masih sangat rawan menurut saya. Kurang lebih seperti itu, Kak. Terima kasih atas kesempatannya. Mohon maaf jika. Oke, terima kasih jawabannya. Nah, ini mungkin saya akan langsung lempar ke Mbak Dewi nih untuk menanggapi bagaimana sih sebenarnya kalau dari sudut pandang Mbak Dewi sendiri melihat kalau mungkin kasus seperti posisi 2 ini yang tadi juga sudah dijawab oleh kawan-kawan peserta. Silakan Mbak Dewi. Karena tadi baru bahasnya di kasus kedua ya, saya akan mengulas dulu di kasus kedua.
Dan ini kan kasusnya adalah kasus KDP ya, maksudnya memang dalam realitanya banyak sekali yang kami terima di Rifka Anissa untuk kasus-kasus kekerasan dalam pacaran dengan modus cinta, menunjukkan kasih sayang, terus 18 tahun ya, mengalami kasus kekerasan itu memang bagi saya, apalagi kita ya sebagai orang yang paham, orang yang ngerti gitu, juga kita harus aware, kita peduli dengan mereka, kita jangan menutup mata bahwa yang namanya kasus kekerasan apapun bentuknya itu dekat dengan kita, bisa terjadi pada teman kita, bisa terjadi sama diri kita, amit-amit jangan sampai lah gitu. Dan juga yang paling penting adalah, yang paling sangat saya sayangkan ketika ada kasus-kasus pemerkosaan atau pemaksaan hubungan seksual seperti ini, seringkali APH, aparat penegak hukum, selalu mengatakan begini, loh itu kan dilakukan suka sama suka, kalian statusnya pacaran. Nah ini yang seringkali membuat kami itu istilahnya yo sedih, ngenes gitu loh. Halo, jelas-jelas sudah ada bujuk rayu, ada pemaksaan di situ. Yang namanya bujuk rayu siapa sih yang ketika nanti dijanjikan akan dinikahi, tenang gitu loh. Kamu aman, bakal tak nikahi, aku tanggung jawab. Itu yang namanya perempuan kalau udah, mohon maaf nih, saya tidak tapi kebanyakan ketika sudah dijanjiin seperti itu, dia ngajakin bahwa kita sudah pernah melakukan hubungan seksual. Nanti kamu akan di kampus teman-teman grupmu akan kusebarin kayak gitu. Biar kamu nggak bisa sama cowok lain, bla 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 seperti itu. Itu banyak sekali yang masuk di kasus Rifka Anissa. Nah, kalau untuk terkait dengan kasus ini, memang ya sangat jelas ya di sini adalah D sebagai pelaku gitu, karena dia, tetapi ketika dia hanya dihukum secara hukuman penjara, itu efek jerahnya sangat sedikit gitu ya, karena ini adalah perilaku yang dia harus diubah. Biasanya di Rifka kita ada melakukan namanya konseling bagi laki-laki pelaku gitu. Kami melakukan perubahan perilaku bagi laki-laki pelaku kekerasan. Kami melakukan konseling bertahap dan memang banyak sekali, seperti tadi mungkin kita sempat diskusi, seperti kasus di UGM, kami sudah mengundang salah satu pelaku ya, salah satu dosen gitu ya, kami sebutnya dosen gitu, nggak perlu inisial lah, kalian udah ngerti semua. Kami mengundang dia untuk melakukan konseling laki-laki, konseling perubahan perilaku, dia tidak datang. Dia menolak dengan alasan saya tidak butuh itu, saya sehat secara psikis, secara mental saya sehat, dan dia selalu menolak. Dan ini terjadi tadi seperti yang saya katakan, pelaku akan selalu melakukan denial, dan denial. Saya tidak melakukan itu. Itu yang fakta di lapangan. Dan mungkin kalau teman-teman di sini, ini teman-teman mengenal yang lembaga seperti FCC-nya Visipol, mengenal ya? Yang kayak lembaga untuk pencegahan dan penanganan kasus kekerasan di Visipol, UGM, yang sudah barusan dibentuk kalau nggak salah. Teman-teman tahu nggak? Kalau saya tahu Mbak. Iyalah, jelas lah. Nah, hal-hal ini sebenarnya kan kenapa kami melihat bahwa peran masyarakat, peran teman-teman itu ya, apalagi ketika kasus ini terjadi pada teman-teman sebaya, itu mereka yang sangat dibutuhkan oleh mereka adalah support system dari teman-teman sebaya, dari lingkungan kampus, dari lingkungan sekitar untuk
mendukung seorang korban. Karena biasanya seorang korban itu bisa jadi dia tidak disupport oleh keluarganya. Dia akan disalahkan oleh keluarganya. Lah kamu loh, apalagi non sewu, di Jogja ini kan banyak sekali perantau ya. Orang yang teman-teman yang merantau ke Jogja ngekos, tidak ada kontrol, tidak ada ini. Nah, siapa yang terdekat? Teman-teman sendiri gitu loh. Teman-teman sebaya gitu. Kalau teman-teman masih menjudge ya, masih menstigma teman-teman yang perempuan yang menjadi korban sepantar kalian. Halo, gimana kalau misalnya terjadi pada adik kalian? Gimana kalau terjadi pada pasangan kalian, pacar kalian? Ya kan? Kan nggak fair dong. Dia sudah jatuh, tertimpa tangga, wes kembrukan apa meneh gitu loh. Kalau kalian nggak dapat support. Karena yang paling berat yang diterima oleh korban adalah sanksi sosial. Ketika disalahkan, ketika dijudge, dijauhi, kamu ini kan gara-gara kamu nih pakai pakaian minim, pulang malam, bla bla bla. Banyak sekali kasus-kasus, kalau saya boleh cerita, kasus perkosaan yang terjadi di masyarakat kita, mayoritas adalah orang-orang yang menggunakan pakaian tertutup. Justru orang-orang berpakaian minim, orang-orang yang berpakaian terbuka itu jarang sekali menjadi korban. Ya. Justru karena orang yang berpakaian tertutup, berhijab besar, itu menjadi pelaku ini menjadi penasaran. Ada apa sih di balik itu? Kenapa sih ditutupin gitu? That's it. Itu realita gitu. Dan makanya yang paling penting adalah peran teman-teman di sini mahasiswa, di mana teman-teman yang sudah bisa berpikir kritis itu punya peranan penting dalam program pencegahan kekerasan seksual berbasis kampus. Gitu. Karena apa? Ketika kami, Rifka bisa saja masuk ke kampus-kampus gitu loh. Tetapi yang paling memahami situasi dan kondisi adalah teman-teman sendiri. Ya, teman-teman mahasiswa sendiri. Seperti apa? Kayak gini, kayak misalnya Mbak Uli udah nggak kuliah gitu ya, udah selesai, udah lulus. Mbak Uli masuk ke kampus, suasananya kan beda gitu loh. Mbak Uli itu orang lain gitu loh. Sedangkan kalian dengan teman sebaya kalian, kalau ada seperti ini, siapa sih yang bisa memahami teman-teman kampus? Ya kalian, bukan Mbak Uli gitu loh. Makanya ketika Mbak Uli tadi nanya, Mbak Uli akan assessment dulu. Halo, di kampus seperti apa? Ini pesertanya seperti apa gitu. Jadi Mbak Uli bisa menyesuaikan. Sama seperti ketika ada kasus di kampus. Sama seperti kita ada kasus di lingkungan kos atau dengan teman kalian, pasangan kalian. Makanya karena saya tadi melihat di sini cukup banyak cowok nih ya di sini, di grup ini, di kelompok ini, di hari ini peserta. Jangan pernah kalian sekali-kali melakukan kekerasan terhadap pacar kalian, gitu ya. Karena apa? Itu bisa menimbulkan trauma yang amat sangat dalam. Minimal simple aja. Jangan pernah menjadi kekerasan yang secara sosial. Melarang untuk berteman, melarang untuk berkumpul, melarang untuk berorganisasi, terus kekerasan secara ekonomi. Kita tidak hanya bicara seksual. Kekerasan itu macam-macam. Ada kekerasan ekonomi, fisik, psikis, seksual, kemudian ada sosial, banyak. Gitu. Teman-teman jangan terkotak-kotakkan dengan hanya satu macam gitu loh. Kekerasan itu bisa menyebar dan modusnya banyak, ya. Itu yang bisa saya sampaikan. Jadi kalau sudah ada situasi seperti ini, yang bisa teman-teman lakukan adalah memberi support. Jangan menyalahkan, kalian bisa melaporkan pelaku kepada pihak berwajib, tetapi yang paling penting adalah pelaku diberikan konseling perubahan perilaku. Itu yang paling penting. Gitu. Karena ketika di penjara sebentarlah, mohon maaf, penjara itu adalah sekolah kedua. Itu sih. Oke, terima kasih banyak Mbak Uli. Jadi tadi benar jawaban dari teman-teman, cuma banyak sekali tadi tambahan dari Mbak Uli bahwa memang kita bisa melaporkan ke pihak berwajib, tapi kita juga jangan lupa terus memberikan konseling supaya dia bisa berubah perilakunya, dan juga kita harus memberikan support
Karena memang sanksi sosial inilah yang paling susah gitu teman-teman. Paling berat soalnya. Paling berat dan mungkin bagi perempuan ini akan apa ya, masa lalunya itu akan terus seumur ada hidup. gitu, seumur hidup gitu. Benar. Jadi support dari lingkungan dan kita juga mau memahami bahwa rape culture ini memang nggak bisa dilanggengkan gitu ya, Mbak. Baik, oke, menarik sekali. Kita akan beralih ke kasus posisi 1. Sekarang kalau tadi aku tunjuk-tunjuk nih biasanya nggak ada yang mau. Sekarang volunteer dulu. Teman-teman siapa yang sudah berdiskusi dan mendapatkan jawabannya, silahkan on mic sekarang untuk menjawab pertanyaannya. Dipersilakan. Halo Kak. Halo Erwanda. Ya, aku dari kelompok 2 sebenarnya. Kalau misalnya tadi kan kelompok 1 belum ada yang mau jawab, sekalian aja kali ya 1 dan 2. Oke, boleh Erwanda bisa jawab nomor 1 dan 2. Silakan. Iya, jadi kalau misalnya dari kasus posisi 1 ini udah jelas kalau korbannya ini kakek tiri maksudnya. Kakek tiri dari A, perempuan usia 16 tahun. Ini pelakunya. Korbannya sendiri itu A, perempuan usia 16 tahun, dia cucu tiri dari si B ini. Terus pertanyaan yang kedua, siapa yang bisa dihukum? Tentu saja itu kakeknya. Dan hukuman seperti apa yang menurut tadi kelompok saya diskusikan itu menurut saya, karena di sini alurnya itu ayahnya ketika melihat A dilecehkan oleh kakeknya sendiri, itu langsung membawa A ke kantor polisi terdekat kan alurnya. Jadi selain dengan proses hukum secara resmi lewat polisi, saya merasa bahwa tadi sudah dijelaskan juga bahwa konseling psikologis itu sangat penting gitu untuk pelaku, karena tadi juga kan udah dijelasin di materi kalau misalnya kebanyakan pelaku yang setelah dipenjara akan melakukan hal itu lagi karena itu sudah jadi kebiasaan, udah jadi perilaku yang melekat, entah karena background keluarganya dahulunya dia merasakan kekerasan atau broken home, banyak sekali faktor yang membuat dia menjadi pelaku kekerasan seksual seperti itu. Baik, terima kasih banyak Erwanda atas jawabannya. Super sekali ya. Oke, selanjutnya nomor 2, aku buka kembali teman-teman untuk yang volunteer, silahkan menjawab. Ayo teman-teman, katanya mau join pergerakan, ini harus membuat ini ya, lingkungan diskusi yang baik dengan cara mengutarakan pendapat seperti itu teman-teman. Ayo, aduh malah ditutup semua ini kameranya juga. Gimana ini? Tadi yang dapat kasus 1, boleh dong on mic-nya. Ayo teman-teman. Ada yang hijau di sana, Ramadhani. Iya, Kak. Oke, kamu mau jawab nomor berapa? Oh iya, nomor 3 aja ya, nerusin tadi Erwanda. Oke, silakan. Ya. Nomor 3 itu kalau nggak salah pertanyaannya kedudukan perempuannya ya, Mbak? Iya, benar. Bagaimana kedudukan perempuan dalam sama kasus? Kelompokku itu tadi kita lihat yang perempuan ini secara sosial itu kan kayak dia di posisi lebih lemah, di mana kan dia kan yang melakukan itu adalah kakeknya sendiri gitu loh. Jadi ada kemungkinan bahwa dia itu takut untuk melaporkan. Ini untungnya bapaknya dia itu sadar untuk membawa anaknya langsung ke polisi. Coba kalau enggak, karena kan seringkali ketika kekerasan itu ada di keluarga, itu kan dianggapnya sebagai aib ya, jadi justru dikubur gitu. Ya gitu sih Kak tadi. Baik, terima kasih Ramadhani atas jawabannya. Selanjutnya nomor 4, silakan teman-teman volunteer. Aku Kak, boleh? Boleh, Erlangga Sakti. Ya, kalau aku mau jawab nomor 4 ya Kak. Oke. Kalau nomor 4 tuh aku ngelihatnya dibagi jadi 3, yaitu bapaknya sendiri, terus kakek tirinya, sama aparat kepolisian. Kenapa aparat kepolisian? Karena kebanyakan aparat kepolisian diisi oleh laki-laki. Dan kadang-kadang aparat kepolisian turut menyusahkan atau bahkan banyak menyampingkan kasus-kasus ini. Jadinya
kalau misalnya saya bagi posisinya, kalau si pelaku sudah jelas kakeknya. Lalu bapaknya sebagai apa? Bapaknya sebagai wadah justifikasi gitu. Kalau misalnya itu benar-benar dilakukan oleh orang lain, yaitu laki-laki gitu. Dan bahkan itu di keluarganya sendiri. Terus kalau untuk aparatnya itu sendiri, terkadang menjadi masalah gitu. Kenapa menjadi masalah? Karena kalau misalnya si A ini ternyata tidak ada bapaknya di rumah, atau tiada saksi laki-laki yang bisa menjustifikasi bahwa si pelaku B ini sudah melakukan perilaku yang senonoh kepada tokoh A, maka itu akan sangat merugikan sih. Jadi menurut saya ada 3 faktor penting laki-laki di sini. Oke, baik. Terima kasih Erlangga. Kita sudah ditelisik lebih jauh justru sama ini ya teman-teman Erlangga dan juga Erlangga. Baik, selanjutnya nomor terakhir teman-teman. Yuk, satunya siapa? Jangan ditutup dong kameranya. Teman-teman ada yang mau volunteer? Saya, Kak. Oke, Muhammad Farid, monggo silakan. Kalau tadi hasil diskusi untuk jawaban nomor 5 sendiri tadi itu ya udah beberapa dipaparkan sama Mbak Rifka, dan mungkin jawaban saya juga berbeda jauh, yaitu untuk pelaku mungkin saya sebagai teman atau kalau misalkan itu kejadian di sekitar saya, ya benar, maksudnya pendampingan psikologis itu penting untuk terutama habis pasca kejadian ya. Mungkin kalau misalkan aku nggak deket sama korban, aku bisa minta tolong ke orang yang lebih dekat, karena memang untuk mengungkapkan sesuatu yang terutama kalau menyangkut kesehatan mental, mungkin bisa minta tolong ke orang terdekat dia untuk mendampingi pasca kejadian secara psikologis. Kemudian untuk pelaku, mungkin yang bisa saya lakukan mungkin bekerja sama orang yang mungkin punya hubungan dan mungkin ayah atau siapa untuk melaporkan ke institusi hukum atau aparat yang berwajib atau mungkin lembaga sosial. Terima kasih. Mungkin teman-teman yang mau menambahkan. Oke, baik. Terima kasih jawaban dari Farid. Sangat komprehensif juga. Teman-teman ada yang mau menambahkan? 5, 4, 3, 2, 1. Sepertinya tidak ada. Baik, Mbak Uli, ini bagaimana tanggapan Mbak mengenai kasus yang demikian? Kalau tadi kan yang kasus kedua itu di antara pacar ya. Kalau yang ini di lebih dalam keluarga. Iya, seperti apa sih Mbak sebenarnya kasus-kasus seperti ini di praktiknya? Kadangkala gini ya, kita nggak nyangka ya di dalam keluarga aja bisa terjadi kekerasan. Kan pikirnya bahwa di dalam keluarga itu akan ayah mengayomi, kemudian kakek juga, mosok sih tega sama seorang cucu atau bahkan darah daging sendiri gitu loh. Tetapi pada realitanya kami di Rifka banyak sekali menerima kasus seperti ini. Bahwa seorang ayah, seorang paman, bahkan kakak sendiri itu bisa melakukan kekerasan seksual kepada adik perempuannya itu atau anak perempuannya. Nah, kalau seperti ini biasanya ya kasus-kasus seperti misalnya KDK ini, kami memang biasanya akan menjauhkan dulu korban dari pelaku. Ya, karena kondisinya apalagi ketika dia berada dalam satu rumah. Korban pasti akan sangat ketakutan ketika dia tahu bahwa ya dilakukan itu dengan ancaman, dengan bujuk rayu, bahkan misalnya mohon maaf, kalau saya nanti dikasih uang jajan, dibelikan HP atau segala macam, dia akan diam. Tetapi diamnya ini dalam tekanan gitu loh. Karena ada rasa takut karena dari ancaman tadi, dan bahkan untuk bilang kepada mungkin ibunya atau mungkin orang yang lebih tua gitu atau ayahnya sekalipun takut kok. Ya enggak, karena apa? Biasanya korban ketika akan bercerita kepada ibu atau orang tua tidak akan percaya. Enggak mungkin
Masa kakekmu melakukan itu? Masa ayahmu melakukan itu? Kalau tidak melihat kejadian itu sendiri. Nah, banyak sekali kasus yang kami terima, ibunya ini atau mungkin pasangan atau orang tuanya ini justru nyalahin si anak. Lah kamu sih, misalnya mungkin masang-masang, kamu sih tidurnya mungkin pintu nggak ditutup. Mohon maaf, di zaman sekarang ini masih banyak di wilayah-wilayah atau daerah-daerah tertentu yang rumahnya belum ada pintunya. Ya. Jadi ketika ada tidur satu kamar, bahkan seorang anak melihat orang tuanya melakukan hus gitu. Teman-teman tahu hus kan, melakukan hubungan seksual. Nah, itu ya. Jadi sebenarnya kalau di sini kita harus melepaskan dulu korban jauhkan dulu dari si kakek. Ini. Bahkan kalau bisa dia pindah ke rumah saudara yang lain. Untuk kita cek dulu bagaimana. Apakah ketika dilaporkan, biasanya nanti keluarga akan, jangan dilaporin itu nanti bla bla bla, nanti merusak nama baik keluarga, nanti segala macam. Bagaimana tanggapan di lingkungan, bagaimana tanggapan di RT dan segala macam. Itu yang sering muncul. Tetapi kalau tidak dilaporkan, dampaknya dia kakek ini akan melakukan kepada anak yang lain. Bisa menjadi istilahnya predator di lingkungannya. Ini. Kalau dia laporkan secara hukum, ya kalau dari sisi usia itu juga kadang-kadang melas ya, orang yang sepuh kayak gitu, kasihan keluarga sendiri kok kita ini. Tetapi ketika kita masukkan juga dia paling hanya sebentar gitu sanksi hukumnya. Paling nanti bisa diselesaikan kan secara kekeluargaan, itu yang sering muncul. Bisa didamaikan gimana kayak gitu. Kalau dinikahkan jelas nggak mungkin gitu loh. Karena ini sudah kasus yang merana bahwa ini dalam keluarga gitu. Nah, salah satu caranya adalah ketika ada seorang kakek, ya udah kita perkarakan secara hukum, kita laporkan ke aparat penegak hukum, bagaimana nanti kejadiannya, kronologisnya. Tetapi biasanya anak ini tidak boleh sendirian. Ketika dia melakukan BAP atau melaporkan itu, harus ada pendamping. Ya. Anak ini biasanya takut karena apalagi dia masih usianya hitungannya anak di bawah usia 18 tahun. Ketika ada kasus yang melapor ke Rifka, kita akan mendampingi anak itu untuk melakukan proses BAP. Ya. Jadi kita ketika kronologisnya seperti apa, tetapi tidak langsung biasanya. Kita siapkan dulu dia secara psikis. Berani nggak kamu gitu? Sudah tenang, udah nggak ada takut. Tapi kalau biasanya kita tawarkan ke dia, kamu mau nggak melaporkan kakekmu gitu? Kamu mau nggak gitu? Kalau dia nggak mau, kita tidak bisa memaksa. Nah, di Rifka pernah juga kita mendampingi kasusnya adalah anak berusia 5 tahun, pelakunya kekerasan seksual adalah tetangga depan rumahnya usianya 8 tahun. Dan itu dilakukan diversi. Ya, karena masih di bawah usia anak. Jadi seringkali kita juga kalau di kami ketika kita melihat dulu kebutuhan klien gitu loh. Kita nggak serta-merta semua prosesnya harus selalu hukum, tidak selalu hukum. Kalau misalnya klien memang mau melaporkan, oke, kita akan dampingi secara hukum. Dan di Rifka kita sama sekali tidak memungut bayaran. Untuk proses hukum nanti yang menanggung biayanya adalah klien sendiri. Kita hanya mendampingi dari proses penyidikan, penyelidikan, dan segala macam. Tetapi yang kami pikirkan, yang paling pentingkan adalah kembalikan psikis dari anak tersebut. Kalau anak ini sudah merasa ketakutan di dalam keluarganya, dan dia tidak mau kembali ke situ, dan dia bisa trauma, nggak mau berurusan dengan kakeknya, nggak mau kembali ke rumah itu, nggak mau sekolah, nggak mau ketemu teman-teman. Nah, dampaknya apa? Masa depan dia yang hancur. Itu. Kita di Rifka selalu menempatkan bahwa korban itu selalu kita dampingi hingga
trauma dia selesai. Kalau dia traumanya belum selesai kemudian masuk ke proses hukum, biasanya itu tidak akan maksimal dan hasilnya tidak akan memuaskan. Itu. Kasus apapun, baik kekerasan seksual, kekerasan dalam keluarga, KDP, terus kemudian ada pelecehan seksual, pemerkosaan, kami mengutamakan selesaikan dulu traumamu, selesaikan dulu bahwa kamu sudah selesai dan siap untuk menjadi perempuan yang berdaya. Kalau belum siap, apakah kamu siap untuk berhadapan di ranah hukum? Apakah kamu sudah siap kembali ke masyarakat, kembali ke sekolah, kembali ke lingkungan? Kalau belum, kami di Rifka ada shelter, tempat untuk dia bisa mengembalikan dari proses traumanya itu. Tetapi karena saat ini pandemi, kami menutup dulu. Jadi kami kerjasama dengan pemerintahan. Ada lembaga untuk penampungan untuk bagi teman-teman korban kekerasan di situ. Nah, kalau mereka sudah siap, biasanya, oh udah Mbak, saya sudah selesai, saya itu dikembalikan kepada klien. Kami di sini di Rifka Anissa sebagai pendamping tidak boleh memberikan solusi apapun kepada klien. Kami di Rifka Anissa selalu, kalau kamu memilih A, resikomu akan seperti ini. Misalnya, kembali kepada keluarga, kembali kepada pasangan, kamu harus siap dengan konsekuensinya A, B, C, D. Kalau kamu memilih B, resikonya A, B, C, D. Itu harus sudah dipersiapkan. Kita hanya memberikan itu. Tapi kembali, oh ya Mbak, aku udah ngerti. Oke, aku akan memilih balik pasangan. Oke, karena pernah beberapa kali kami mendampingi kasus-kasus kekerasan seksual, bahkan KDRT, ketika sudah dilaporkan ke kepolisian oleh korban, ditabut kembali atau ditarik kembali. Karena apa? Mikir, waduh nanti kalau misalnya, ini kasus KS, perkosaan dari seorang ayah kepada anak. Si istri mencabut tuntutannya, diminta anaknya mencabut. Karena apa? Dia takut, siapa yang menafkahiku? Siapa yang akan membiayai hidup anak-anakku? Gitu. Jadi, saya secara pribadi memohon kepada teman-teman di sini ya, khususnya perempuan, kalian harus menjadi perempuan yang berdaya. Tidak ada ketergantungan pada laki-laki. Apapun itu. Ya boleh lah gitu, tapi ya tetap harus punya penghasilan lah dikit-dikit gitu loh. Karena kita nggak tahu ya, kita nggak tahu hubungan kita, relasi kita dengan pasangan kita akan sejauh mana gitu. Makanya bagi teman-teman yang lagi pacaran nih ya, lagi punya relasi pacaran, mulai saat ini lakukan assessment ya dengan pacar kalian gitu. Apakah misalnya boleh nggak nih aku harus punya bergening posisi gitu dengan pacar kalian. Itu adalah awal mula gitu loh. Jangan kemudian ketika pacaran nih, sorry to say ya, ketika pacaran oke, manis-manisnya, tapi nanti kalau berlanjut ke jenjang pernikahan, oh aslinya muncul semua gitu. Bener nggak? Ayo. Nggak tahu Mbak, kan belum pernah sampai nikah. Iya, enggak, itu realita karena kasus di Rifka itu rata-rata seperti itu. Jadi ketika oke, pas pacaran manis-manis semuanya, gitu. Tapi begitu nikah baru gitu. Iya, menata misalnya rumah yang kita pikirkan itu adalah tempat paling aman, bisa jadi tidak aman juga gitu ya. Ternyata justru orang-orang terdekat kita yang melakukan kekerasan. Jadi ya memang kita harus berhati-hati dimanapun itu, dan tentunya tadi pesan dari Mbak Uli adalah untuk terus berdaya, terutama perempuan ini juga harus berdaya, jadi kita tidak memiliki ketergantungan kepada siapapun, seperti itu. Betul, dan aku harap juga buat laki-laki yang ada di sini ya, jangan pernah kalian melakukan kekerasan kepada siapapun gitu ya, karena kalian lahir dari seorang perempuan itu. Gitu. Karena buat apa sih melakukan kekerasan, nggak enak kan kayak gitu. Iya kan? Iya dong. Kayak di sini insya Allah baik-baik lah ya. Amin, insya Allah. Ya, semoga gitu ya. Semoga. Oke, oh ya, aku mau boleh tanya nggak Diar? Kalau teman-teman di sini rata-rata semester berapa sih?
Oke, kalau Beragam teman-teman ya? peserta di sini angkatan 2019 dan 2020, jadi semester 1 dan semester 3. Nah, kalau yang teman-teman panitia itu teman-teman Semester angkatan akhir. berapa? Saya yang semester akhir di sini. Saya paling tua sih kayaknya di sini. Oh gitu. Oke. Nah, Oke. ya yang paling penting adalah ketika kalian misalnya di lingkungan kampus, kalian juga aware. Karena gini, pengalamanku ketika saya zaman kuliah dulu, ya, saya pernah melihat ada kasus kekerasan di jalan. Dan itu terjadi pertengkaran antara pasangan, katanya pacaran gitu ya. Nggak tahu jurusan apa, saya nggak ngerti karena saya baru mau masuk ke kampus. Terus ada terjadi pertengkaran, cowok cewek naik motor, tiba-tiba ceweknya disuruh turun, helmnya dilempar, dibanting. Gitu saya mikir, waduh, ini di depan kampusku gitu. Dan aku menjadi saksi mata di situ gitu. Saksi mata dan aku karena belum mengenal Rifka pada saat itu, aku tidak tahu harus berbuat apa gitu kan. Karena aku berpikirnya ketika kadangkala kita sebagai orang awam atau orang yang tidak tahu bagaimana kita berbuat, ketika akan masuk ke ranah sebuah situasi itu cukup takut ya. Karena kita tidak ingin terlibat di situ, karena takutnya nanti, kamu siapa sih gitu kok turut campur bla 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 urusan kami gitu. Nah, tetapi ketika saya sudah masuk di Rifka Anissa, saya sadar bahwa peran saya sebagai orang yang sudah mengetahui isu, sudah paham isu, saya harus bisa memberikan informasi kepada orang lain bahwa apa yang dilakukannya tidak benar gitu. Jadi saya harap teman-teman di sini ya, calon-calon yang hebat ini dan bisa cara berpikirnya kritis gitu ya. Ketika melihat sesuatu, teman-teman bisa terlibat dengan cara yang baik gitu ya. Ketika ada melihat sesuatu, kalian bisa bertindak. Kalau kalian tidak mampu, kalian boleh melaporkan kepada orang yang lebih paham, lebih ngerti. Misalnya ke Rifka atau mungkin ke kampus kan juga ada nih lembaga yang menaungi untuk kasus pencegahan dan penanganan kasus gitu. Gitu. Jadi jangan diem lah, jangan jadi orang yang pasif. Ya, benar. Jadi kita semua harus speak up, berani speak up ya. Karena memang sebenarnya masalah speak up ini juga menjadi masalah juga gitu. Betul. Kita emang ya pertama mungkin nggak ada urusan juga kenapa kita harus melapor, tapi terus juga nanti mungkin takut juga karena di sana juga biasanya mengancam. Nanti kalau kamu lapor aku ini ya. Nah, di situ sih. Tapi memang sebenarnya kita harus berani speak up tentunya untuk jalan-jalan yang benar, kita lapor ke pihak-pihak yang lebih tahu gitu ya Mbak, supaya karena kan juga ada perlindungan kan buat bagi teman-teman seorang saksi. Iya benar sekali. Oke, selanjutnya ini akan kita buka sesi pertanyaan. Nah, teman-teman di sini silakan yang memiliki pertanyaan seputar advokasi dan juga kekerasan seksual, silakan teman-teman untuk bisa bertanya. Kalau misalnya teman-teman bisa on mic atau on cam, silakan teman-teman mengutarakannya secara langsung. Apabila terkendala jaringan, teman-teman bisa juga untuk mengetikkan di kolom chat. Nanti akan saya bacakan dan kemudian akan dijawab oleh Mbak Uli. Monggo. Silakan. Monggo. Saya mau bertanya, Kak. Boleh. Oke, monggo Erwanda. Erwanda, Pak Ersa sih namanya. Boleh dipanggil Ersa, boleh dipanggil Wanda. Oh ya, Wanda. Silakan. Ya, jadi aku dari Psikologi 2019 mau nanya kalau misalnya alur kayak kan biasanya kalau di Komnas Perempuan itu selalu ada rekapan tentang namanya itu pokoknya CAHUTA, catatan tahunan, Catahu ya, catatan tahunan gitu kan. Nah, biasanya itu kan seorang korban ketika sudah melaporkan, dia sudah cukup mental untuk bisa melaporkan kasus dia gitu, dan biasanya dia membutuhkan waktu misalnya bisa sampai bertahun-tahun. Dan kalau dilihat dari Catahu itu misalnya dari tahun 2019 angkanya segini, apakah itu adalah kasus yang memang terjadi pada tahun 2019 atau kasus yang dilaporkan pada tahun 2019 gitu, misalnya seperti itu. Dan dari Rifka Anissa sendiri, apakah juga menyetorkan kasus-kasusnya itu kepada Komnas Perempuan? Kan pasti kalau misalnya digabungkan seluruh LBH ini kan pasti mungkin angkanya juga pasti lebih tinggi gitu ya. Atau Komnas Perempuan ini cuma
merekap dari kasus yang dilaporkan langsung ke Komnas Perempuan. Seperti itu. Mbak Uli, terima kasih. Oke, langsung ku respon ya. Monggo, silakan. Oke, Wanda. Catahu itu diambil dari data-data kasus lembaga-lembaga yang seluruh Indonesia. Salah satunya Rifka. Jadi Rifka itu selalu setor ke Komnas. Bahkan kami ini ya, Rifka ini dijadikan tempat rujukan untuk pengambilan data kasus. Baik dari BPPM, dari pusat Komnas, segala macam, Komnas Perempuan, itu, dan bahkan kita kadang-kadang tuh sampai, aduh kenapa sih harus semua overlapping gitu loh, semua minta data gitu loh. Jadi kenapa nggak satu aja, udah kumpul di Sleman minta, di kota minta, tingkat kabupaten minta. Kita tuh kadang-kadang, ya Allah gitu ya, semua minta, padahal itu nanti datanya juga sama ngumpulnya gitu loh. Dan memang ketika misalnya untuk data-data itu, misalnya 2019, itu biasanya itu adalah data sebelumnya, 1 tahun sebelumnya, gitu. Jadi bukan data pure baru. Karena kalau merekap selama setahun dari misalnya buat 2020 saat ini, dari Januari sampai Desember, kita mengkolek data itu tuh nggak gampang, gitu loh. Karena seringkali ada kasus-kasus di kami yang misalnya dia istilahnya lepas ya. Jadi nggak sampai tuntas, nggak sampai selesai, tapi kemudian terus tiba-tiba dia menghilang. Tidak ada kontak, tidak ada konseling lanjutan. Karena namanya proses konseling itu tidak cuma sekali 2 kali, bisa berkali-kali, bahkan bisa bertahun-tahun gitu loh. Bahkan sampai ada yang sudah selesai, balik lagi dengan persoalan yang mirip tapi dengan pasangan yang berbeda gitu. Nah, hal ini memang ketika kami di Rifka Anissa memang cukup sedang mencari sistem bagaimana sih mengkolek data kasus ini agar lebih mudah gitu loh. Lebih mudah karena dengan cara manual, dengan cara pakai sistem database dan segala macam, kok rada-dadi gitu loh maksudnya. Kami itu sama-sama ya udah ada manual kayak gitu. Karena kan ketika kami merujukan kan kami harus memberikan hasil asesmen kami ke lembaga rujukan juga kan seperti itu. Jadi sampai tahun ini, sampai detik ini aja kami sedang mencari cara untuk memudahkan kami untuk mengkolek data ini. Jadi kalau dari Komnas jangan dibilang cuma Komnas itu se-Indonesia, Mbak. Gitu ya. Itu banyak banget se-Indonesia, bahkan dari berbagai provinsi gitu. Gitu, Mbak Diar. Mbak Wanda. Bagaimana Wanda? Ya, sudah jelas. Oke, terima kasih. Dan sudah ada pertanyaan lagi Mbak di chat ini dari Madeleine. Oke. Kak, saya mau bertanya, kalau misalnya saya melihat ada kekerasan di depan saya, seperti yang Kakak bilang tadi mengenai kekerasan antara pacaran itu, sebaiknya saya melaporkan ke polisi atau bagaimana? Atau lebih baik melaporkan ke Rifka Anissa, ke lembaga hukum seperti Rifka Anissa. Terima kasih. Oke. Dari siapa ini? Dari Madeleine. Aduh, oke, namanya susah ya. Oke. Kalau misalnya teman-teman nih melihat kasus apapun ya, tidak hanya kasus KDP, kekerasan dalam pacaran. Kalian bisa melaporkan ke aparat terdekat ya. Contohnya gini. Kalau di posisi di kos, kalau misalnya ada ibu kos ya, itu bisa lapor ke ibu kos. Atau kalian kalau misalnya paling dekat ada RT RW. Itu paling dekat kalian bisa laporkan. Jadi istilahnya ya tokoh masyarakat di tempat kalian tinggal gitu. Karena dari situ nanti kan akan Pak RT, Pak RW itu bisa memanggil kayak Babinsa segala macam. Kalian kenal tuh Babinsa, Babin Kamtipmas. Nah, biasanya orang kota kan nggak ngerti. Nah, kalau enggak misalnya bisa menghubungi polsek terdekat ketika sampai. Nah, kalau kalian merasa ragu nih, tidak akan mendapat respon atau dianggap bahwa apalah kayak gitu, kalian bisa lapor ke Rifka. Rifka punya akses nomor hotline yang bisa kalian akses 24 jam. Bisa by phone, bisa kalau WA disesuai jam kerja sih gitu.
Dan itu kita pegang terus gitu. Jadi siapapun kalau saya di kantor nanti akan dipegang oleh relawan yang akan di-refer ke teman-teman konselor. Seperti itu. Jadi tapi kalian harus benar-benar yakin bahwa itu benar-benar terjadi kekerasan ya. Jangan salah cuman nanti ngeprank atau apa, kasihan kan kayak gitu. Kadang-kadang kan sekarang zamannya ngeprank, jadi kasihan dong kalau jadi lapor, ternyata apa sih kayak gitu. Gitu. Harus pastikan dulu. Benar sekali, harus dipastikan dulu dan bisa melaporkan ke aparat terdekat. Dan yang paling penting kalian juga harus bisa menunjukkan bukti misalnya dengan video atau foto. Oke, siap. Dan ini sudah ada pertanyaan lagi Mbak, banyak ternyata ada 3 ini yang sudah masuk. Kita habiskan semuanya Mbak, dijawab semua. Siap. Oke. Pertanyaan selanjutnya dari Jacinda. Oke, gimana sih bacanya? Susah-susah ya namanya. Permisi Mbak, kira-kira seberapa besar efektivitas penyelesaian secara kekeluargaan, yaitu konseling, mediasi, dan lain-lain dalam penyelesaian kasus marital rape? Lalu kira-kira argumen apa yang paling kuat ketika kita ingin membuktikan eksistensi dari marital rape dalam masyarakat? Mengingat Indonesia merupakan negara yang masih sangat kuat dengan nilai-nilai religiusnya. Monggo Mbak Uli. Namanya susah ya Cinda. Oke. Mari gitu ya Mbak. Saya gini, ketika mediasi ya di dalam sebuah kasus konflik dalam keluarga, kemudian mediasi itu tidak selalu pasti berhasil. Ada mediasi juga yang gagal gitu. Dalam kasus-kasus misalnya gila ya, di dalam sebuah rumah tangga aja ada marital rape, ada perkosaan dalam rumah tangga gitu loh. Padahal nggak harus diperkosa juga bisa kan, gitu, minta baik-baik gitu ya. Harapannya seperti itu ya. Tetapi kan ada saat di mana situasi atau kondisi ketika perempuan sedang lelah, sedang capek gitu, terus kemudian mohon maaf pasangannya meminta tetapi tidak ada respon sehingga dia memaksakan, dan itu kan dia tidak menyadari bahwa itu adalah sebuah bisa memunculkan trauma yang sangat besar dari si istri gitu. Dan kalau menyelesaikan marital rape, aku pikir ini ya, itu harus dilakukan visum juga ya, karena yang namanya marital rape kan kita juga harus melihat kondisi bahwa ada perlukaan di situ, di daerah vagina perempuan, terus kemudian ada biasanya sampai luka-luka kayak gitu. Nah, ketika apa sih yang harus kita lakukan, saya seorang istri, apakah dia terima ketika suamiku seperti ini memperlakukan aku? Anggap apa aku istri diperlakukan seperti itu? Nggak ada yang mau terima gitu loh. Istri mana sih yang mau diperlakukan kasar? Istri mana sih yang mau diperlakukan seperti itu? Halo, aku bojomu ya gitu loh. Jangan semena-mena gitu. Nah, biasanya ketika kasus marital rape ini biasanya akan dilaporkan kalau di kita, dilaporkan secara hukum. Karena sudah ada bukti visum, dia melakukan marital rape, biasanya mediasi tidak akan berhasil. Tidak ada yang mau kembali kepada pasangan. Dia akan mengajukan perceraian. Gitu. Walaupun dengan janji gombal, oke, aku maaf, segala macam. Biasanya yang kita lakukan itu adalah proses konseling bagi laki-laki. Konseling laki-laki kita sebutnya. Kita cek dulu, kenapa sih kok kamu seperti itu? Kenapa sih kok kamu melakukan ini? Kamu ada masalah apa? Karena di dalam konseling laki-laki yang kami lakukan itu tidak cuman hanya konseling ngobrol biasa. Konseling dengan korban dibandingkan dengan konseling terhadap pelaku itu lebih sulit dengan pelaku. Karena apa? Pelaku tidak mudah trust dengan kita. Buat apa sih aku ke sini? Buat apa sih aku ke Rifka? Aku ngapain? Kayak gitu. Dan rata-rata laki-laki yang diundang ke Rifka untuk melakukan konseling itu datang itu wangel, nggak mau, udah dikasih undangan, udah diminta datang, nggak datang-datang. Gitu. Baru pokoknya biarkan mereka trust dulu sama kita, mereka bercerita baru. Dan itu biasanya kita ada kayak ini, pemberian informasi ke laki-laki. Nah, kalau misalnya argumen apa yang paling kuat ketika kita ingin membuktikan eksistensi dari marital rape dalam masyarakat? Argumen, maksudnya piye ya?
Aku udah bingung ini mungkin argumen. pandangannya Mbak Uli saja, karena mungkin memang di Indonesia sendiri masalah ini menjadi yang diperdebatkan, kayak yang di RUU PKS yang teman-teman yang konservatif mungkin nggak sepakat dengan itu ke pasal-pasal yang berkaitan dengan marital rape ini, Mbak. Jadi kalau menurut Mbak Uli sendiri seperti apa Mbak pandangan Mbak mengenai fenomena tersebut? Aku gini ya, kalau terkait marital rape sebenarnya aku sangat tidak menyetujui adanya marital rape, dan harus terkait apalagi terkait RUU PKS itu ya. RUU PKS itu kenapa kami salah satu lembaga yang mendorong untuk segera disahkannya RUU PKS, karena hal itu bisa sangat membantu bagi korban. Korban ini butuh perlindungan. Korban ini butuh ada naungan negara yang melindungi korban. Karena selama ini negara tidak aware terhadap korban. Itu. Negara ketika marital rape dengan kasus seperti itu, dan mohon maaf, teman-teman pernah tahu konsekuensinya adalah disuntik dan segala macam. Maksudnya birahinya dan segala macam, itu tidak menyelesaikan masalah. Itu justru jadi akan membuat masalah baru. Itu loh. Jadi kami sangat masih kontroversi ya bagi pelaku pemerkosaan itu ya, ketika dihukumnya apa, dihukum kebiri, dihukum apa segala macam, itu suntik, itu kita masih kontroversi banget. Karena itu nanti dampaknya bisa ke masyarakat yang lain, ke perempuan yang lain. Nah, kalau ya Indonesia ini ya nilai-nilai agamanya kan sangat tinggi ya, apalagi dengan kita sangat banyak sekali beragam agama, beragam ada kepercayaan juga. Kita kan juga menjunjung adanya kedamaian di sini. Kita tidak ingin ada kekerasan di sini. Tetapi kan faktanya tetap ada. Ya, ketika kita bicara fakta dikaitkan dengan agama, saya gini loh. Saya kadang dilematis ya ketika sesuatu selalu dikaitkan dengan agama. Gitu. Kan nggak fair ya ketika seorang korban, kamu nih kan nggak taat, kamu nih nggak beriman. Aduh, sorry. Gue paling nggak kurang aku dengan hal-hal itu. Jujur secara saya pribadi saya kurang sreg ketika bicara dikaitkan agama gitu. Karena ini masalahnya hubungannya adalah ini kemanusiaan gitu loh. Ini kemanusiaan. Kalau kita punya agama, kita punya kepercayaan apapun, ya kita harus bisa menghargai manusia. Kita bisa melindungi manusia yang lain. Jangan ada kekerasan, jangan ada pertikaian seperti itu. Kedamaian itu lebih menyenangkan daripada banyak berkonflik. Itu sih. Oke, semoga menjawab ya. Tadi siapa ini yang Madeline? Jacinda. Oh, ya Jacinda. Okay. Kalau namanya susah. Ini orang-orang mana sih? Iya. Mereka mana? Namanya semakin susah. Di sini namanya semakin susah. Ini kalau yang udah agak tua gini masih gampang namanya. Ya Allah. Mbak Diar udah angkatan ya? Ya, saya udah paling tua Mbak di sini. Oke, ini banyak sekali Mbak pertanyaan yang masuk, dan sepertinya waktu kita juga nanti kalau menjawab semuanya nggak akan cukup Mbak, masih 10 menit lagi. Mungkin kita pilih saja. Monggo, terserah dari Mbak Diar. Saya pengen ini mungkin dari Ray. Itu ini. Maaf saya belum bisa on cam. Oke, jadi menurut Mbak Uli sendiri nih, penasaran banget katanya sama kasus yang menurut Mbak Uli paling berkesan, dan mengapa Mbak Uli bisa mengatakan kalau kasus itu berkesan buat Mbak Uli gitu. Ini mungkin teman-teman jadi pengen tahu juga nih. Aduh. Karena Mbak Uli udah banyak banget untuk menangani kasus-kasus demikian. Kalau kasus tuh setiap kasus punya kesan masing-masing, karena setiap kasus itu punya tingkat kesulitan, kerumitan masing-masing. Kasus trafficking, kasus kekerasan dalam rumah tangga, KDP, itu masing-masing punya tingkat kesulitan dan kerumitannya masing-masing. Karena kita berhadapan dengan karakter manusia yang berbeda-beda. Ada yang kita berurusan dengan keluarga, pasangan suami istri, yang satunya ngomong A, yang satunya ngomong B, denial, bla bla bla, gelut di dalam ruangan konseling kayak gitu. Ya itu hal-hal yang biasa gitu. Kemudian ada kasus juga KDP yang gimana
datang ke sini nangis-nangis, bla bla bla, terus kemudian dia ketika kita ajak ngobrol, dia tidak mau ngomong apapun, ternyata dia mengalami kasus revenge porn gitu. Oleh pasangannya disebarkan foto-fotonya dan bla 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 segala macam. Nah, jadi setiap kasus yang masuk di Rifka itu ada istilahnya punya kerumitan masing-masing dan punya kesan masing-masing, karena bahkan sampai kasus TPPO, trafficking, itu juga punya kerumitannya masing-masing. Karena apalagi ketika kasus anak itu yang paling bikin kita istilahnya mengelus dada, kenapa ada korban semudah itu, kenapa pelakunya semudah itu, ya karena apa? Faktor gadget, faktor teknologi sekarang sangat mempengaruhi munculnya modus-modus baru gitu. Dengan teknologi yang semakin canggih, justru orang semakin pandai untuk membuat modus-modus baru itu. Itu sih. Dan mungkin teman-teman yang lain kalau ingin diskusi sama saya boleh nanti bisa minta nomor saya ke panitia gitu. Oke, masih ada 6 menit lagi Mbak sebenarnya. Oleh, monggo. Apa ada kita jawab satu lagi pertanyaan? Monggo. Oke, dari mana Monggo. ya ini? Terserah. Oh, ini menarik. Dari Ramadhani Sulistyo, bagaimana seseorang yang pernah mengalami kekerasan di masa selanjutnya bisa menjadi pelaku dari kekerasan? Oh, ini jadi dia pernah jadi korban. Apakah dia itu bisa jadi di masa depan dia malah justru akan menjadi pelaku? Sangat seperti bisa. itu ada Mbak mungkin teman-teman kalau biasa buka YouTube bisa lihat Children See, Children Do. Seseorang itu bisa menjadi pelaku kekerasan ketika dia sering terpapar kekerasan. Jadi, ketika misalnya kamu ya, misalnya, saya harap teman-teman di sini tidak ada jadi pelaku kekerasan ya, saya harap gitu ya. Itu harapan saya. Ya. Kalau misalnya teman-teman ya, anak kecil, dilihatin dulu dengan misalnya ibunya dipukulin oleh kakaknya, oleh ayahnya, terus sama bahkan dimarah-marahin, dicaci maki, bla bla bla, dan anak melihat itu terus-menerus, kemudian anak juga tontonannya kekerasan, terus dia juga pernah mendapatkan kekerasan dari ayahnya. Nah, ketika dia sudah dewasa nanti, sudah gede, dia bisa melakukan hal yang serupa. Karena apa? Karena dia tidak punya role model. Role model yang baik itu seperti apa sih gitu loh. Karena role model dia adalah ayahnya. Ayah yang selalu melakukan kekerasan pada dia, yang selalu melampiaskan kemarahan pada ibunya bahwa oh boleh kok sama ibu aja kayak gitu kok bapak gitu. Berarti aku boleh dong sama pacarku melakukan itu gitu loh. Artinya bahwa kita sebagai laki-laki punya relasi kuasa lebih besar daripada terhadap perempuan. Nah, itu sangat besar dampaknya ketika dia dewasa, dia akan melakukan itu bahkan ke pasangannya kelak, ke anaknya kelak, seperti itu. Jadi hal-hal itu sebenarnya harusnya kita cut, kita putuskan hubungannya. Bisa si anak ini ikut pamannya atau Pak D-nya atau siapa keluarga yang lebih baik, kayak gitu. Teman-teman nontonlah Children See, Children Do. Itu. Oke, siap teman-teman ya, jangan lupa nanti habis ini nonton. Cuman bentar kok, cuman berapa detik gitu. Iya, oke Mbak. Terakhir mungkin Mbak, mungkin pesan-pesan buat teman-teman di sini, karena teman-teman ini merupakan angkatan baru ya, baru masuk semester 1 dan semester 3. Masih unyu-unyu ya? Iya, benar. Oke. Apa pesan-pesan Mbak Uli untuk misalnya untuk teman-teman untuk terus mengawal peraturan kekerasan seksual walaupun sudah ada, apa sebenarnya yang harus dilakukan teman-teman untuk mengawal supaya tidak terjadi kasus kekerasan seksual kembali di kampus gitu. Mohon maaf, kalimatnya boleh ditoto. Oh iya, maaf. Gak apa-apa, aku paham. Oke, Mbak. Jadi mungkin itu saja sih Mbak, pesan-pesan untuk teman-teman yang baru di sini untuk peserta mengawal. Buat teman-teman ya, buat teman-teman di sini adalah generasi muda yang saya percaya bahwa teman-teman di sini adalah berpikir kritis dan teman-teman sangat bisa melihat situasi dan kondisi di masyarakat, di tempat teman-teman tinggal, di kampus teman-teman, dan saya harap teman-teman terus menggali, terus belajar terkait dengan
isu-isu perempuan dan anak, karena isu-isu perempuan dan anak ini tidak hanya terbatas hanya masalah ini toh, banyak sekali, dan ini modusnya juga semakin berkembang. Teman-teman juga harus menjadi orang yang bisa lebih aware, bisa lebih empati kepada ketika ada menemui kasus-kasus kekerasan. Dan teman-teman, yang paling penting adalah jangan pernah menstigma, jangan pernah menjudge kepada korban, karena ketika kita menstigma atau menjudge kepada korban, kalian tidak tahu bagaimana rasanya itu sudah jatuh tertimpa tangga, masih diburui apalagi kayak gitu. Tidak diterima di masyarakat, itu rasanya sangat berat. Dan yang paling penting, teman-teman ketika misalnya menemui sebuah kasus atau kalian ingin mendorongkan RUU PKS, kita sangat senang ketika teman-teman mahasiswa bisa bergerak, karena kami juga sangat butuh teman, butuh orang lain, bahkan teman-teman muda gitu untuk bisa ikut mendorongkan RUU PKS segera disahkan. Itu sih, karena kami melihat bahwa perempuan sangat membutuhkan RUU PKS ini segera disahkan, apalagi korban. Itu. Karena korban sudah sangat distigma, sangat dipojokkan, kita butuh ada payung hukum yang jelas dari negara. Gitu sih. Oke, terima kasih banyak Mbak Uli. Jadi kalau misalnya kita nanti kembali tadi ke penjelasan Mbak Uli, sebenarnya saya menggarisbawahi ini yang tadi juga ditekankan oleh Mbak Uli. Jadi kekerasan seksual itu terjadi ketika adanya diskriminasi gender ditambah dengan hegemoni, ditambah budaya patriarki. Oleh karena itu dan juga kita harus terus mengawal ya, karena budaya patriarki di Indonesia pun masih tinggi, dimanapun itu, baik di kampus, di lingkungan masyarakat, dan lain-lain. Dan semoga pembahasan kita kali ini dapat menjadi amunisi bagi teman-teman untuk terus bergerak. Oke, foto bersama nanti untuk terus bergerak gitu ya, baik untuk menyuarakan RUU PKS ke tataran nasional ataupun juga turut mengawal peraturan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan kampus UGM yang sudah diketok palu kemarin. Itu kalian teman-teman juga harus lebih kritis loh ya. Kalau ada apa-apa harus lebih kritis loh, jangan boleh diem gitu. Ya, karena ini adalah kampus kalian gitu. Iya, jadi kemarin juga dari tim perumus peraturan juga mengatakan kalau misalnya implementasinya belum bagus, ya silakan teman-teman melakukan pergerakan baik dari advokasi maupun aksi untuk terus menciptakan ruang aman di kampus bagi seluruh sivitas akademika. Ketika yang penting ini, kalau misalnya dalam sebuah rumusan kalian punya usulan atau kalian mengkritik sesuatu, kalian juga harus bisa memberikan solusinya, tidak hanya mengkritik saja. Itu yang paling penting. Oke, Mbak Diar jangan lupa ada info bar. Oke, sebelum kita tutup, kita akan foto bareng terlebih dahulu. Silakan kakak-kakak panitia untuk bisa nge-screenshot ya. Kita fotonya sekarang. Nah, teman-teman yang minta foto bareng, silakan dibuka dulu kameranya. Masa nama aja sih yang mau difoto? Ayo dibuka dulu kameranya. Soalnya udah PW ya. PW ini sambil tiduran gitu dengerin. Boleh. Oke. Ya, itu di chat juga teman-teman ada tautan Balai Rumpres, Ruang Aman Kampus pasca sahnya PPKS, bisa teman-teman baca juga. Oke, keren banget. Ini Dias yang ikut liputan ya? Mantap. Titipan Alfredo itu. Oke, boleh. Besok saya juga mau nulis ya, nanti saya share ke teman-teman juga. Iya, harus nulis, harus kritis. Iya, teman-teman ada yang mau on cam lagi? Oke, sepertinya sudah ya teman-teman yang tidak berhalangan. Aba-abanya akan dari saya, nanti silakan teman-teman. Ini siapa yang mau bantu mengklikkan? Dias mungkin selaku admin? Oke, Veronica. Betul. Oke, semuanya siap ya. 1, 2, 3. Oke, sebelah. Kayaknya ada 2 ruangan. 1, 2, 3. Sekali lagi mungkin. Yuk. Oke. 1, 2, 3.
Oke, terima kasih banyak teman-teman yang sudah bergabung di sekolah kita, sekolah pergerakan kita di minggu ketiga ini tentang advokasi kekerasan seksual kampus. Semoga ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Saya selaku moderator mohon maaf apabila terdapat kata yang tidak berkenan di hati teman-teman semua. Dan tentunya terima kasih banyak untuk Mbak Uli yang sudah menyempatkan waktu untuk sharing dan memberikan ilmunya di sini. Pasti akan sangat berguna bagi kita semua. Dan akhir kata saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om Namo Buddhaya. Terima kasih teman-teman semuanya. Terima kasih banyak Mbak Uli. Mohon maaf ya kalau ada salah kata teman-teman. Semoga bisa ngobrol-ngobrol lagi ya kita Mbak Uli. Siap. Nanti. Sukses buat teman-teman ya. Amin. Panjang umur perjuangan teman-teman. Amin. Mohon pamit ya. Oke, terima